Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art and Coding bersama saya Zulkifli Faiz. Oke, materi kali ini saya akan coba menjelaskan tentang fitur yang ada di dalam Scratch, tapi ini masih uji coba ya, jadi masih ada di dalam lab Scratch-nya ya. Di sini tentang face sensing. Ya, teman-teman nanti bisa coba di sini ya. Nah, ini alamatnya ada di sini. Nanti saya kasih di dalam deskripsinya. Oke, saya langsung saja. Jadi, bagaimana menggunakan extension yang masih dalam uji coba ini ya? Namanya face sensing. Di sini, dimana face sensing ini bisa mengarahkan sprite. Di sini saya membuat sprite kapak ya. Perhatikan, sprite kapak ini dia akan mengarah kepada bagian tubuh. Pada bagian tubuh. Di sini mengarah ke kepala bagian atas. Jadi kalau saya klik di sini, perhatikan ya, kapak itu langsung mengarah ke bagian kepala. Ya, ini kita coba gunakan. Saya gunakan codingnya seperti ini. Jadi ketika bendera hijau dimulai, ketika permainan dimulai, point directionnya saya arahkan ke 90 derajat ya. Kemudian digunakan go to top head ya, top of head. Nah, kemudian saya gunakan juga di sini ada fasilitas block set size to face size ya. Jadi kampaknya ini akan membesar mengecil sesuai dengan pergerakan kepala kita. Jadi kalau kepala kita ke depan gitu, kampaknya akan membesar. Kalau ke belakang akan mengecil ya. Kita lihat di sini. Nah, lihatin. Jika kepala saya menjauh dari kamera, maka kampaknya akan mengecil. Tapi kalau kepala saya membesar, mendekat ke kamera, kampaknya akan membesar. Jadi ini cukup keren ya. Oke, materi ini menjawab dari siswa Coding Iswan yang ingin membuat proyeknya untuk lomba di sekolah. Nah, sebagai berikut. Jadi ini saya buat sedemikian. Ini ada landasannya. Ini ceritanya ada patung yang akan dihancurkan dengan kapak yang nanti akan digerakkan oleh kepala ya. Ini patungnya. Saya buat kostumnya ada 3. Ini saat patungnya masih utuh. Ini sudah mau jatuh ya, sudah jatuh. Kemudian yang ini udah hancur ya. Jadi animasinya nanti kalau dikapak dia akan dari utuh hingga hancur. Seperti itu ya. Codingnya nanti yang ini kita bahas. Jadi kita lihat dulu demonya ya. Perhatikan ya. Jadi kalau kepala saya membesar, kapaknya ikut membesar. Kalau menjauh, kapaknya ikut mengecil. Jadi ini kalau saya pukulkan ke patungnya, maka akan lihat. Ya, dan kapak patungnya akan hancur sesuai dengan berapa kali pukulan yang mau kita setting. Nah, oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk fitur di dalam lab Scratch ya. Jadi alamatnya masih di lab Scratch, jadi belum masuk ke dalam aplikasi Scratch-nya ya. Jadi ini masih dikembangkan. Oke, sekarang kita bahas codingnya di dalam sprite patung ini ya. Ini sebenarnya sederhana. Jadi yang pertama, nah saya stop. Jadi patung ini itu saya setting pertama, di setting seperti ini ya. Jadi ini untuk settingnya. Jadi sebelum forever ini biasanya disebut ya settingannya. Jadi ada apa settingannya di sana? Yang pertama, kemudian yang pertama di sini go to front ini adalah untuk memposisikan dia posisi di depan ya, layar. Jadi layar yang paling depan, posisi layar terdepan. Oke, selanjutnya kemudian go to X ini adalah posisi
penempatannya ya. Jadi X-nya 80, Y-nya 15, min 15. Jadi kalau saya set seperti ini ya, dia ini posisinya sebenarnya awalnya di sini, tapi karena ini sudah, perhatikan codingnya ya, yang kapak mengikuti kepala ya, karena dia sudah langsung merespon dari webcamnya, dan patung itu ini di sini posisinya ya. Jadi kalau saya tarik di sini, saya klik, maka akan kembali pada posisinya. Oke, selanjutnya kemudian saya buat set variabelnya. Saya buat variabel di sini untuk berapa kali patung ini bisa hancur gitu ya. Jadi di sini saya set variabelnya 3. Jadi ini setting nilai variabelnya ya. Lalu kemudian setelah itu suite custom itu kemudian memastikan posisi kostumnya ya, yang nomor 1. Yang nomor 1 yang mana? Yang nomor 1 adalah yang ini. Jadi kalau kita lihat ini nomor 1, kita lihat ya kostumnya seperti ini. Tapi kalau saya setting nomor 3, maka nomor 3 yang akan muncul ya, karena ini patungnya belum dihancurkan, berarti posisi yang masih utuh gitu ya. Jadi kalau saya set, nah kembali ke posisi yang utuh. Oke, selanjutnya berikutnya adalah ini coding untuk kondisinya ya. Saya sebut biasanya ini coding kondisinya. Kenapa sebut coding kondisinya? Karena dia sebetulnya coding di mana si patung ini menunggu respon ya. Jadi di sini disebutkan forever ini blok yang untuk mengulang terus-menerus ya. Jadi apa yang diulang terus-menerus? Yang diulang adalah jika ya di sini jika patung ini nanti tersentuh dengan kapak gitu ya, maka variabelnya akan berkurang 1 gitu ya. Tadi di setting 3, berarti dia akan berkurang 1. Jadi seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya ini ya sound. Jadi saya tampilkan suaranya ya. Lalu kemudian menunggu dulu 1 detik gitu ya, baru kemudian mengulang lagi. Karena kalau tidak pakai wait, itu nanti sekali sentuh dia akan bunyi terus-terusan cepat ya. Jadi supaya lebih kelihatan natural, jadi dikapak dulu, disentuh gini ya, bunyi, lalu kemudian tunggu 1 detik baru kena lagi, baru bunyi. Jadi kalau tidak pakai wait, ini sentuh begini dia akan bunyi langsung ya, mungkin langsung sekali sentuh juga langsung hancur gitu ya. Nah, seperti itu codingnya. Lalu kemudian di sini di bawahnya berikutnya ya, di sini saya setting untuk tadi ya. Jadi untuk variabel nilainya tadi itu dinyatakan ya, kondisinya di sini saya bilang coding kondisinya. Jika variabelnya nanti nilainya sama dengan 0, maka kemudian akan membroadcast hancur. Apa itu hancur? Hancur itu adalah sini ya, animasi dari posisi nomor 1 ya. Posisi nomor 1 tuh ini, kemudian 2 ini, lalu ketiga. Nah, jadi terjadilah animasi ya. Jadi kira-kira rangkaian codingnya seperti ini kalau disusun ya. Saya ratakan dulu. Oke, jadi sudah disetting kondisinya. Kalau patung kena kapak ya, dia akan variabelnya berkurang. Variabelnya nanti akan menentukan, memicu berapa kali kita mau setting. Misalnya 3 kali dipukul hancur, atau mau 100 kali baru hancur juga bisa ya. Lalu setelah nanti variabelnya mencapai angka 0, maka kemudian akan membroadcast animasi bahwa patung ini akan berantakan. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kalau landasan ini codingnya hanya menempatkan posisi saja, supaya landasan ini selalu posisinya pada tempatnya di sini ya. Jadi nggak kegeser-geser. Oke, saya ulangi, saya besarkan, kita lihat jadinya seperti apa. Oke, kapaknya sudah bisa membesar mengecil sesuai dengan jarak objek ya, jarak saya di kamera. Jadi kalau membesar, kapaknya ikut besar. Jadi kalau saya pukul
Ya, dia akan 1, 2, 3, 4. Materinya semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.